Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Bagus Vlog. Gimana kabarnya buat teman-teman semua? Semoga tetap diberikan kesehatan serta kelancaran. Baiklah, untuk video kali ini ya, kita mau bikin video reaction lagi. Ini masih tetap video tentang tenaga kerja, tapi ini kita di tetangga yang lain, yang tepatnya di Kamboja. Ini video ini saya dapat dari sebuah channel YouTube yang berjudul Jokowi Respon Kelakuan Kamboja dengan Sadis. Nah, apa yang dilakukan oleh Kamboja terhadap TKI Indonesia yang ada di sana ya. Kita langsung saja tonton videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk selalu dukung video dari saya dengan cara like, share, serta komen-komennya. Dan buat teman-teman yang lain juga yang baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan jangan lupa untuk nonton sampai habis, jangan sampai di skip biar kita paham apa isi berita dari video tersebut ya. Baiklah, tidak usah nunggu lama-lama, kita langsung ke videonya. 53 WNI disekap di Kamboja. Ini videonya. Ini berita tentang penyekapan 53 Kementerian Luar Negeri RI mengonfirmasi kebenarannya TKI adanya dugaan penyekapan atau WNI 53 WNI di Kamboja yang ditipu dengan modus penempatan kerja. Informasi ini disampaikan oleh pihak KBRI Phnom Penh pada Kamis 28 Juli 2022. Kami sudah menerima laporan dari ke-53 WNI-nya langsung. Dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe channel saya supaya kita bisa video-video berita lainnya. Terkait ini pihak KBRI Phnom Penh telah bekerja sama dengan pihak berwenang setempat untuk menangani kasus tersebut. Dan sudah kami buatkan aduan secara resmi ke pihak kepolisian Kamboja untuk bantuan pembebasan Sambung Dia. Kabar terkait penangkapan 53 WNI di Kamboja itu awalnya muncul dari sebuah komentar di media sosial milik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang bernama Angelina Hui 97. Pak, tolong kami Pak, para WNI yang lagi disekap di Kamboja. Saya DM Bapak tidak dibalas-balas. Kami ada 50 orang lebih Pak, tulis pemilik akun tersebut. Kabar tak sedap datang dari warga negara Indonesia atau WNI yang saat ini sedang bekerja di luar negeri. Sebanyak 76 WNI yang bekerja di sebuah perusahaan yang ada di kota Kreitum, Provinsi Kandal, Kamboja sempat mengalami penyekapan. Dikutip pikiranrakyat.com, dari laman resmi Kementerian Luar Negeri, kini ke-76 WNI yang berstatus pekerja migran Indonesia atau PMI telah berhasil diselamatkan dari penyekapan itu. KBRI Phnom Penh berkoordinasi dengan Kepolisian Nasional Kamboja telah mengevakuasi puluhan WNI itu ke tempat yang lebih aman di Phnom Penh dalam 2 gelombang. Pertama, sebanyak 17 WNI dievakuasi pada tanggal 3 Mei 2021. Selanjutnya 59 WNI telah dievakuasi pada tanggal 8 Mei. Dalam proses wawancara yang dilakukan KBRI Phnom Penh, terdapat dugaan kuat puluhan WNI yang bekerja di Kamboja ini merupakan korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO melalui cara penipuan, ancaman denda, dan penyekapan. Perusahaan tempat WNI bekerja juga tidak merespon positif komunikasi yang dilakukan oleh KBRI Phnom Penh. Saat ini para WNI dalam keadaan sehat dan telah menjalani protokol kesehatan atau prokes berupa tes PCR dan sedang menjalani karantina 14 hari. KBRI Phnom Penh saat ini sedang berkoordinasi dengan Kepolisian Nasional Kamboja demi menindaklanjuti kasus ini sesuai hukum setempat. Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu dari KBRI Phnom Penh Kamboja akan terus mengawal kasus ini termasuk pembunuhan hak-hak para WNI dan memfasilitasi pemulangannya ke Indonesia. Selain itu, Kemenlu juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum Indonesia untuk penindakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab memberangkatkan para WNI tersebut ke Kamboja. Kasus penipuan lowongan kerja di Kamboja kembali terjadi. Sebanyak 35 warga negara Indonesia atau WNI menjadi korban.
penipuan lowongan kerja di Kamboja. Mereka tertahan di kawasan perusahaan vintage, palsu, dan judi online di Ba Phet, Provinsi Savi Ring, Kamboja. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu, Juda Nugraha menjelaskan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Phnom Penh telah berkoordinasi dengan kepolisian Savrik terkait keberadaan 35 WNI yang terjebak itu. Kemudian pada Minggu 19 Juli 2022 KBRI Phnom Penh telah mengirimkan surat resmi kepada kepolisian Savi Ring terkait penyelamatan 30 WNI tersebut. Juda menyampaikan 7 dari 35 WNI tersebut telah meninggalkan Ba Phet, sedangkan 28 WNI lainnya masih berada di Ba Phet. Adapun kasus 35 WNI yang diduga menjadi korban penipuan lowongan kerja di Kamboja tersebut diketahui dari laporan ke KBRI Phnom Penh. KBRI Phnom Penh juga secara intensif terus memantau kondisi ke-28 WNI tersebut yang sejauh ini dalam kondisi yang sehat dan tidak ada indikasi penganiayaan. Begitulah ujar Juda dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu. Juda menambahkan selama periode April hingga Juni KBRI Phnom Penh telah menangani aduan yang memproses ratusan pembebasan WNI. Menurutnya ada sekitar 242 WNI yang mengaku menjadi korban penipuan lowongan kerja di Kamboja. KBRI Phnom Penh telah menangani aduan dan memproses pembebasan sekitar 242 WNI yang mengaku menjadi korban penipuan lowongan kerja di Kamboja, ujar Juda. Deretan kasus catatan KBRI Phnom Penh mengungkap WNI yang terjebak di perusahaan investasi bodong rata-rata korban penipuan lowongan kerja. Berikut deretan kasus penipuan lowongan kerja di Kamboja. Pada 9 Februari 2022, KBRI Phnom Penh menerima aduan dari keluarga pekerja migran Indonesia atau PMI yang disekap perusahaan investasi bodong di Poi Phet, Provinsi Ben Tay, Mean Chey, Kamboja. Berdasarkan informasi terdapat 2 PMI dalam keadaan disekap perusahaan investasi karena tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan perusahaan. KBRI Phnom Penh berhasil menghubungi salah satu PMI yang disekap dan mendapatkan informasi bahwa mereka menolak untuk bekerja karena merasa ditipu. Pada saat perekrutan, mereka dijanjikan bekerja di sektor marketplace, namun kenyataannya mereka dipekerjakan di perusahaan investasi bodong. Kedua PMI tersebut telah berusaha untuk keluar dari perusahaan namun dipaksa untuk membayar uang sebesar $2.500 sampai $3.000 atau sekitar 37 juta atau 44 juta kepada perusahaan. Selain itu mereka juga disekap di kamar yang dijaga oleh staf perusahaan, alat komunikasi disita, tidak diberi makan yang layak, serta diancam akan dijual ke perusahaan lain. Pada 9 Februari 2022, salah satu dari PMI tersebut berhasil melarikan diri dari KBRI Phnom Penh dan diterima dengan baik oleh tim perlindungan WNI. KBRI Phnom Penh telah berusaha membuka jalur komunikasi dengan pihak perusahaan, namun mereka tidak kooperatif. Menindaklanjuti hal itu, KBRI berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Kamboja, Kepala Daerah Provinsi Ben Tay, Man Chey, dan Kepolisian Kamboja untuk membebaskan para PMI dari perusahaan Tiongkok tersebut. Pada tanggal 11, KBRI Phnom Penh menerima informasi dari PMI yang disekap dan telah dijual ke perusahaan lain di kota Phnom Penh seharga $2.500. PMI tersebut akan dipindahkan dari Poi Phet menuju Phnom Penh menggunakan transportasi darat pada hari yang sama, bekerja sama dengan kepolisian Kamboja, tim perlindungan WNI, serta bertindak dengan merencanakan pengadaan terhadap kendaraan yang digunakan untuk mengantar PMI tersebut. Tim perlindungan WNI juga berhasil berbicara dengan meyakinkan sopir kendaraan untuk bekerja sama dengan KBRI Phnom Penh dan memberikan posisi perjalanan kendaraan melalui aplikasi Google Maps. Pada malam harinya, Kepolisian Daerah Ben Tay, Provinsi Kampong Cham, berhasil mengidentifikasi kendaraan dan melakukan pengejaran kendaraan dan membawa PMI tersebut berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi BT Provinsi Kampong Cham. Segera setelah diketahui penangkapan, tim perlindungan WNI langsung bergerak ke kantor polisi BT Provinsi Kampong Cham untuk membantu proses pemeriksaan oleh kepolisian hingga akhirnya dapat dibawa ke Phnom Penh. Saat ini PMI tersebut telah dipulangkan ke Indonesia.
terungkap berkat pengaduan. Pada triwulan pertama 2022 terdapat 188 WNI yang menjadi korban penipuan lowongan kerja dan eksploitasi kerja. Terungkap berkat pengaduan, pada triwulan pertama 2022 terdapat 188 WNI yang menjadi korban penipuan lowongan kerja dan eksploitasi kerja. Kasus tersebut terungkap setelah adanya pengaduan baik dari masyarakat, keluarga maupun WNI bersangkutan. Mereka memberikan pengakuan akan pekerjaan yang mereka terima yang tidak sesuai dengan prosedur. Sebanyak 188 WNI ini juga berasal dari berbagai daerah di Jakarta termasuk Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Nah, itu tadi videonya yang memberitakan TKI kita yang di Kamboja ya. Ya, semoga kita tetap aman dalam bekerja di sana, dalam mencari nafkah untuk keluarga, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita tetap diberikan kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas kita ya. Oke, terima kasih buat semuanya sudah menonton video dari saya. Tunggu video dari saya selanjutnya. Kita mau reaction apa lagi? Tetap tunggu video saya selanjutnya ya. Terima kasih buat semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.